Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, kajian singkat kita pada pertemuan kali ini yaitu surah Fatir ayat 9 dan surah Qaf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalika al-khuruj. Dua ayat yang kita baca dari dua surah. Yang pertama surah Fatir, yang kedua surah Qaf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah lah yang mengirim angin, lalu angin itu mendorong awan, lalu awan tersebut kami bawa, kami arahkan ke negeri yang tandus, negeri yang mati. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami hidupkan bumi yang mati itu. Kadzalikan nusyur. Kadzalik, seperti itulah hari berbangkit. Surah Fatir. Adapun dalam surah Qaf ayat 11, rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalika al khuruj. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini semua adalah rezeki untuk hamba, dan kami hidupkan dengan air tersebut negeri yang mati, negeri yang tandus, bumi yang tandus, daerah yang tandus. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah manusia keluar dari kuburannya. Saudara-saudara yang saya hormati, bahasan kita dari dua ayat ini yaitu kata kadzalik. Ka artinya seperti, zalik itu. Di surah Fatir Allah katakan kadzalikan nusyur, seperti itu. Nusyur, hari berbangkit. Surah Qaf kadzalikal khuruj, seperti itu manusia keluar dari bumi. Kalau kita lihat kedua ayat ini, baik surah Fatir dan surah Qaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan seperti apa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala buat perbandingan. Allah buat perumpamaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan air dari langit. Kemudian bumi yang tandus hidup
dengan air yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu. Lantas Allah jadikan hal ini sebagai perbandingan, permisalan, perumpamaan, perbandingan. Seperti itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dikeluarkan dari perut bumi. Saudara-saudara yang saya hormati, kita ingin mencari di mana letak persamaannya antara Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tumbuhan yang memang tadinya sudah tidak lagi ada di daerah, di kawasan, di permukaan bumi yang kering. Tidak ada satu batang pohon pun, tidak ada satu rumput pun yang hidup di atas permukaan bumi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan air. Bumi itu basah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Lantas di mana letak persamaan manusia, yang mana manusia itu dihidupkan kembali? Kita mencoba untuk menyelami dua ayat ini, sehingga dengan kita mendapatkan persamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, daerah yang tandus, sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Tetapi di dalam perut bumi tersebut atau di atas bumi tersebut, di dalam tanah atau di atas permukaan tanah, itu sesungguhnya ada benih-benih. Ada benih-benih yang kering. Tetapi benih itu tidak bisa tumbuh karena tidak ada air yang menyiraminya. Di saat air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit, maka benih-benih tersebut, baik itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan atau rerumputan, tumbuh dan akhirnya menghijau, tumbuh subur dan akhirnya besar, akhirnya mengeluarkan buah-buahan yang dimakan oleh manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga biji yang ada di dalam tanah atau ada di atas tanah, atau benih-benih yang ada di dalam tanah atau yang ada di atas tanah, dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bebijian itu tumbuh. Manusia setelah sangkakala yang pertama, seluruh manusia yang hidup ketika itu seluruhnya mati. Dan sebelumnya begitu banyak manusia meninggal dunia. Manusia berada di dalam tanah atau manusia berada di atas tanah, mungkin tidak dikubur. Manusia yang meninggal dunia itu menyisakan satu tulang. Kelak dari tulang itulah manusia akan hidup kembali. Manusia disusun kembali, tubuh manusia tumbuh kembali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal insani syai'un illa yabla, illa 'azman wahida, wa huwa ajibudz dzanabi." Rasul mengatakan tidak ada
bahagian dari tubuh manusia itu melainkan habis hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu adalah tulang ekor manusia. Tulang ekor yaitu tulang yang berada di paling bawah tulang punggung manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang itulah, kata Rasul, manusia disusun kembali. Kalau kita perhatikan, kita cermati, Bapak dan Ibu, hadis yang disampaikan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, tulang ekor bagaikan biji bagi tumbuh-tumbuhan. Tulang ekor bagaikan benih bagi setiap tumbuh-tumbuhan. Rasul mengatakan ada satu tulang yang tidak habis sama sekali dimakan oleh tanah. Dari tulang itulah manusia dihidupkan kembali. Mungkin ada yang berkata, bagaimana orang yang dibakar habis jadi abu, walaupun dibakar habis seluruh anggota tubuhnya menjadi abu, dikremasi, dibakar habis, ditebarkan, toh juga akan turun ke atas tanah, ke permukaan bumi. Abu tulang ekor yang dibakar mengandung sel, dan sel yang berasal dari tulang ekor manusia, sel ini tidak terjadi perubahan walaupun sudah dibakar. Pernah diteliti oleh salah seorang ahli, seorang muslim, seorang mukmin, orang Yaman. Dia pernah meneliti mengambil secuil sedikit tulang ekor manusia. Dia penasaran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia lakukan penelitian. Dia bakar, dia jepit pakai penjepit, lalu dia bakar selama 10 menit. Tulang yang secuil tersebut merah, kemudian ditarik dari kompor api yang menyala, kemudian setelah itu dibawa ke labor, hitam. Seandainya kalau dipicit begini, dia akan menjadi debu, hancur, menjadi arang. Diteliti, hasilnya luar biasa. Sel yang ada di tulang ekor yang dibakar, selnya utuh, tidak rusak sama sekali, seperti sel yang ada di tulang ekor yang belum dibakar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada satu tulang, yaitu tulang ekor manusia, tidak akan habis dimakan oleh tanah dimanapun letaknya. Apakah manusia dikubur atau tidak, atau manusia tenggelam ke laut dan sebagainya, tulang ekornya tetap berada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kelak dari tulang ekor itulah manusia dihidupkan kembali. Tulang ekor manusia bagaikan biji-bijian. Tulang ekor manusia bagaikan benih yang berada di dalam perut bumi, berada di dalam tanah, berada di atas tanah bagi yang tidak dikubur. Sama persis dengan benih atau biji-bijian yang berada di dalam tanah atau di atas tanah. Ketika diguyur oleh hujan, maka dia hidup, maka dia tumbuh, maka dia menghijau. Kadzalikan nusyur. Yang pertama, persamaan yang pertama, sama-sama punya cikal bakal untuk menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan punya biji, punya bibit, punya benih, lantas disiram, lantas tumbuh. Manusia untuk hidup kembali juga manusia meninggalkan cikal bakal, meninggalkan bibit, meninggalkan benih, yaitu tulang ekornya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan layaknya seperti buah-buahan. Di dalam buah ada biji, kelak biji ini ditanam lalu disiram dengan air, maka biji ini akan tumbuh. Kemudian persamaan yang berikutnya luar biasa.
Kalau benih Allah Subhanahu wa taala turunkan air langit untuk menyiramnya sehingga tumbuh, lalu tulang ekor manusia bagaimana? Kalau kita lihat dari pernyataan di dua ayat, Allah buat perumpamaan di mana negeri yang tandus, kita yakin di negeri yang tandus itu ada benih-benih, tetapi benih tidak bisa hidup karena tidak ada air yang menyiraminya. Lalu air Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit lantas hidup. Berarti kalau kita lihat dari dua ayat ini juga ada air yang akan menyirami tulang ekor manusia. Kenapa kita ambil kesimpulan seperti itu? Karena Allah mengatakan kadzalika, seperti zalik itu. Seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala an-nusyur, hari berbangkit. Seperti itulah manusia keluar dari kuburannya. Seperti apa? Seperti negeri yang tandus, disiram oleh air, keluar tumbuh-tumbuhannya. Manusia mati, berarti disiram juga oleh air, manusia hidup, dan manusia keluar dari kuburannya. Apakah benar seperti itu? Untuk menjawabnya, kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Ini riwayat Abu Hurairah. Di antara dua sangkakala ada 40. 40 apakah? Ini tidak bisa dijawab oleh Abu Hurairah. Sebab Rasulullah SAW tidak menerangkan. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tidak ada penjelasan dari Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah tidak menjawabnya. Kenapa demikian? Karena sangkakala pertama ditiup berarti tidak lagi ada penghitungan hari. Tidak lagi ada perputaran matahari. Tidak lagi ada perputaran bumi. Sehingga penghitungan hari terhenti. Tapi yang jelas ada jeda waktu antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua. Walaupun ada riwayat mengatakan 40 tahun. Tidak masalah. Tapi di sini tidak disebut. Kemudian Rasulullah mengatakan summa. Kemudian yunzilullahu minas sama'i ma'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini menjelang sangkakala yang kedua. Yang mana kita ketahui bersama sangkakala yang kedua manusia hidup kembali. Allah turunkan air dari langit. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'a. Rasul mengatakan kemudian setelah sangkakala yang pertama, setelah kiamat, setelah manusia mati. Ternyata setelah kiamat, sebelum sangkakala yang kedua, setelah sangkakala yang pertama, itu masih ada hujan. Yang mana hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan manusia. Rasul mengatakan summa yunzilullahu minas sama'i ma'a, kemudian Allah turunkan air dari langit, fayambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian Rasul mengatakan manusia pun tumbuh, manusia hidup seperti sayur, seperti tumbuh-tumbuhan tumbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biji-bijian kita tanam, kita letakkan di tanah, kemudian kita siram, kita perhatikan hari ini, besok, dan besoknya lagi nampak biji itu tumbuh. Rasul mengatakan kama yambutul baqlu, seperti tanam-tanaman sayur-sayuran tumbuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Langit masih ada. Walaupun kiamat sudah terjadi. Yauma tubaddalul ardu was samawat, pada hari yang mana Allah tukar langit dan Allah tukar bumi. Bukan lagi bumi yang sekarang, bukan lagi langit yang sekarang. Yang penting langit masih ada, air masih ada setelah sangkakala yang pertama. Rasul mengatakan fayambutuna, lalu mereka pun tumbuh. Di sini yang tumbuh bukan tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh di sini bukan pepohonan. Yang tumbuh di sini adalah manusia. Apanya yang tumbuh? Tulang ekornya yang tumbuh. Lalu Rasul menyatakan
Hadis selanjutnya yang udah kita jelaskan tadi, potongan hadisnya, laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada bahagian tubuh manusia melainkan habis. Illa azman wahida, kecuali satu tulang saja. Rasulullah wa huwa ajbudz dzanab, itulah tulang ekor yang paling bawah. Tulang punggung manusia yang paling ujung, itu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah, dari tulang ekor itulah manusia akan dihidupkan kembali, disusun kembali, ditumbuhkan kembali. Kesimpulan saudara-saudara, luar biasa. 2 ayat dalam surah Al-Fatir ayat 9, surah Qaf ayat 11, Allah memberikan perbandingan, persamaan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di daerah yang tandus dengan manusia yang sudah semuanya mati, yang berada di dalam tanah atau di atas tanah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh karena ada air Allah siramkan dari langit, Allah turunkan dari langit. Manusia hidup juga air yang Allah turunkan dari langit untuk membasahi tulang-tulang ekor manusia. Subhanallah, luar biasa. Maka di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allah mengatakan ini adalah kitab suci Al-Qur'anil Karim, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, yang mana sebahagian ayat Al-Quran tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinci oleh hadis Nabi Sallam, diperjelas oleh hadis Nabi Sallam, karena tugas beliau adalah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Allah mengatakan agar ya Muhammad engkau jelaskan kepada manusia ayat-ayat yang mana saja, apa saja ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk mereka. Luar biasa. Ternyata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih sekali, Rasul mengatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu." Kemudian Allah turunkan air dari langit. Ini setelah sangkakala pertama, Allah turunkan air dari langit, tidak ada satu manusia pun yang menyaksikan air itu turun, manusia semuanya mati. Karena sudah sangkakala pertama berlalu, kemudian air tersebut membasahi bumi. Kita yakin membasahi tulang-tulang ekor manusia. Ketika air itu membasahi tulang ekor manusia, layaknya seperti biji-bijian, kemudian manusia pun tumbuh, manusia pun hidup, kemudian manusia pun bangkit atau keluar dari kuburannya. Demikian. Semoga kajian kita ini dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.